Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Restika Viola dengan NIM 21002026 berasal dari Prodi Administrasi Pendidikan dengan mata kuliah Manajemen Perubahan kelompok 8 dengan sesi 10. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian, bahaya, dan faktor-faktor resistensi dalam manajemen perubahan. Resistensi dalam manajemen perubahan, menurut Davidson, manajemen perubahan atau change management merupakan sebuah proses penyejajaran atau alignment berkelanjutan dalam sebuah organisasi, di mana manajemen perubahan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat-akibat yang ditimbulkan karena terjadinya perubahan dalam organisasi tersebut. Perubahan ini dapat terjadi karena sebab-sebab yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi tersebut. Menurut Santosa DKK 2015-10, resistensi atau penolakan pada perubahan pada umumnya akan terjadi ketika ada sesuatu yang mengancam nilai seseorang atau individu. Ancaman tersebut bisa terjadi saja dengan real atau sebenarnya hanya suatu persepsi orang saja. Kutipan dari Leonardo da Vinci pun pernah menulis, It is easier to resist at the beginning than at the end." Banyak yang sepakat dengan pernyataan tersebut. Ini terjadi pada banyak organisasi di mana resistensi hampir tidak pernah absen ketika organisasi tersebut mulai menetapkan sesuatu yang baru, entah itu strategi baru, proses baru, maupun sistem yang baru sebagai antisipasi terhadap perubahan-perubahan eksternal. Resistensi dalam manajemen perubahan dapat kita simpulkan bahwa sikap yang menolak atau menghindari perubahan yang terjadi dalam organisasi. Resistensi dapat berasal dari berbagai faktor seperti perbedaan informasi, persepsi kebutuhan, kepercayaan, sistem informal, dan proses yang ada. Resistensi dapat menjadi faktor penghambat dalam melakukan perubahan karena sikap resistensi berlawanan dengan teori perubahan dalam organisasi untuk menuju pada perkembangan organisasi tersebut. Dalam konteks organisasi, O'Connor pada tahun 1993, sebagaimana dikutip oleh Tarsan pada tahun 2012, mengartikan resistensi sebagai oppositing or withholding of support for a specific plans or idea. It can be either intentional or unintentional. Resistensi terhadap perubahan itu dapat diartikan sebagai keinginan untuk tidak melakukan perubahan. Resistensi ini dapat berakar dari banyak sumber, termasuk perbedaan yang telah saya jelaskan di atas. Nah, kita masuk kepada bahaya resistensi dalam manajemen perubahan. Setiap upaya penolakan atas perubahan selalu membawa dampak negatif atau bahaya bagi sebuah institusi atau sebuah lembaga. Hal ini bisa terjadi apabila penolakan atas perubahan itu tidak cepat ditangani atau tidak dapat dikelola dengan baik. Penolakan atas perubahan ibarat sebuah virus yang akan menyerang tubuh manusia. Jika keseluruhannya, apabila hal ini terjadi, maka akan muncul komplikasi penyakit yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia secara keseluruhan. Resistensi ini dalam manajemen perubahan sangat penting bagi para pemimpin dalam organisasi untuk mengatasi resistensi dengan berbagai langkah, seperti mengidentifikasi perubahan yang diinginkan dan mengkomunikasikan secara efektif, memperkuat keterlibatan karyawan dalam proses perubahan, maupun memperluas kebebasan karyawan dalam melakukan pekerjaan mereka. Karena
kepercayaan diri karyawan terhadap perubahan yang diusulkan, dan memahami serta dapat mengatasi penyebab dari resistensi tersebut. Ada kutipan menurut Nasution pada tahun 2010 dan Wibowo pada tahun 2008, jika penolakan akan perubahan tidak dikelola dengan baik, akan dapat menular, melumpuhkan, dan merintangi. Pertama kita jelaskan dulu menular. Menular dalam arti bahwa apabila ketakutan akan perubahan menjadi bahan perbincangan orang-orang di dalam institusi, maka tanpa disadari ketakutan tersebut akan cepat menyebar dan menyakiti para anggota organisasi maupun staf ataupun lembaga. Nah, kita lihat pada konteks sekolah. Dampaknya adalah waktu untuk bekerja semakin berkurang, sehingga produktivitas para staf guru semakin menurun jika perubahan atau resistensi itu terjadi secara menular. Yang kedua, merintangi. Dalam arti bahwa penolakan tersebut akan mengganggu, menghalangi, dan memperlambat jalannya proses suatu perubahan. Yang ketiga, melumpuhkan, di mana dalam arti ini bahwa kegiatan atau pekerjaan pokok institusi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Setiap orang akan mulai bekerja sendiri-sendiri dan enggan bekerja sama dengan orang lain. Hal ini tentu saja tidak mendatangkan manfaat bagi suatu lembaga maupun organisasi. Next, selanjutnya. Nah, ada faktor-faktor resistensi. Resistensi individual terhadap perubahan. Mengelola perubahan memunculkan resistensi dari para manajer atau karyawan terhadap perubahan. Resistensi ini terhadap perubahan menurut Kreitner dan Kinichi adalah reaksi yang bersifat emosional serta keperilakuan sebagai respon atas rasa terancam, baik ancaman itu bersifat nyata maupun imajiner. Saat terjadi perubahan pada pekerjaan atau rutinitas, resistensi ini pada perubahan bisa mewujudkan dalam berbagai macam bentuk reaksi. Resistensi individual ini ada pula faktor yang menyebabkan resistensi ini. Pada perubahan menurut Robbins dan Kreiter dan Kinichi, yang pertama itu kebiasaan, di mana pada dasarnya manusia adalah makhluk yang hidup dari kebiasaan yang dibangunkannya, karena dengan demikian manusia lebih menjalani hidup yang dirasa sudah cukup dan kompleks. Begitu dihadapkan pada perubahan, maka manusia itu cenderung enggan merubah kebiasaannya. Yang kedua, ketakutan terhadap munculnya dampak yang tak diinginkan. Maksudnya di sini adalah perubahan menimbulkan ketidakpastian. Karena perubahan membuat seseorang bergerak dari suatu situasi yang sudah diakrabi menuju pada situasi yang asing dan tidak ia pahami. Yang ketiga, faktor ekonomi. Karena faktor ekonomilah yang memicu resistensi. Bila dampak ekonominya dirasa cukup nyata, maka resistensi karyawan dalam suatu organisasi pada perubahan akan makin menguat. Yang keempat, rendahnya kepercayaan dalam situasi kerja. Karena pemimpin atau manajer yang membangun relasi kerja dengan bawahan atas dasar ketidakpercayaan, lebih besar kemungkinan menghadapi resistensi dari bawahannya bila tidak saatnya dia menggulirkan suatu perubahan. Yang kelima, takut mengalami kegagalan. Yang keenam, hilangnya status atau keamanan kerja. Karena penggunaan teknologi atau sistem administrasi baru dalam pekerjaan akan mempercepat proses kerja. Namun tidak jarang bila mengakibatkan berkurangnya suatu pekerjaan. Dampak inilah yang dikhawatirkan sebagian besar orang untuk perubahan tersebut. 7. Tidak ada manfaat yang diperoleh dari perubahan. Karena seseorang menunjukkan resistensi pada perubahan bila dirinya tidak memperoleh manfaat sedikit pun bila melakukan suatu perubahan. Next. Nah, resistensi individual maupun organisasional
resistensi perubahan. Menurut Greenberg dan Baron, ada 5 faktor yang menjadi hambatan individual untuk perubahan. Pertama, ketidaknyamanan ekonomis, ketakutan atas hal yang tidak diketahui, ada ancaman terhadap hubungan sosial atau threat to social relationship, atau kebiasaan atau habit, kegagalan yang mengenal pentingnya kebutuhan berubah. Sedangkan dalam organisasi ada 4 hambatan dalam proses perubahan, yaitu kelemahan dari struktural, kelemahan kelompok kerja, maupun tantangan terhadap keseimbangan kekuatan yang ada, dan usaha perubahan sebelumnya tidak berhasil, maka itu terjadinya resistensi. Next. Resistensi perubahan menurut Robbins. Di mana ada 5 faktor yang menjadi resistensi individual. Ada faktor ekonomi tadi, ada ketakutan atas ketidaktahuan, dan lalu ada sementara 6 faktor organizational resistensi. Next. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai resistensi dalam manajemen perubahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.